Ya, baik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sore hari ini untuk mata kuliah eh, energi baru terbarukan yang sudah hadir di virtual Zoom bisa mengaktifkan on cam-nya sebagai bukti awal hadir kehadiran di sore hari untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Nah, di pertemuan yang sebelumnya sudah dibahas ya beberapa hal. eh, Yang dibahas adalah di pertemuan yang lalu sudah menceritakan mengenai solar panel. Kemudian di pertemuan hari ini kita akan mencoba memahami atau mengenal tentang eh, pemanfaatan tidal power atau turbin tidal. Ya, di tampilan share screen-nya sudah bisa keluar di layar. Untuk share screen sudah bisa terlihat. Oke, nah di bagian ini untuk energi pasang surut atau tidal power, energi ini memanfaatkan yang namanya penggunaan fluida air, air laut ya, dalam hal ini berupa air laut. Energi pasang surut dihasilkan dari pergerakan air laut. Jadi pergerakan air laut ini disebabkan karena adanya pengaruh eh, gaya gravitasi yang dihasilkan oleh bulan dan matahari. Jadi pada saat matahari dengan bulan itu memberikan gaya gravitasi. Jadi pada saat malam hari dan siang hari menyebabkan terjadinya pasang surut. Jadi ada kondisi air tersebut naik, air laut naik, kemudian pada malam hari air laut bisa saja turun. Nah, prinsip dasar dari energi pasang surut ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena adanya pergerakan air ini menghasilkan energi kinetik. Nah, energi kinetik inilah yang dimanfaatkan atau dipergunakan untuk mengkonversikan ke dalam bentuk energi yang lain. Ketika air laut mengalami pasang dan naik atau naik ya, pasang atau naik dan surut, terjadi pergerakan massa yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Kemudian mekanismenya seperti apa melakukan pengkonversian tersebut? Ya pasti menggunakan turbin, turbin dan generator dari bagian ini. Energi kinetik pergerakan air ini digunakan untuk bisa memberikan putaran pada turbin. Jadi gerakan gelombang yang ditimbulkan ya atau gerakan naik pasang surut eh, air laut tersebut tujuannya untuk bisa memberikan putaran. Jadi tujuan utamanya ya untuk memberikan putaran atau bisa memutar turbin. Turbin yang terhubung dengan generator, generator menghasilkan listrik dan bagian akhir tujuannya adalah eh, mengkonversikan dari energi kinetik yang diperoleh dari air laut menggunakan turbin
turbin terhubung dengan generator dan generator menghasilkan listrik. Ini bagian dari proses tahapan pengkonversian atau pengubahan energi. Jadi energi eh, dirubah dari energi kinetik yang dihasilkan air dirubah menjadi energi listrik. Tahap selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga pasang surut biasanya dibangun di daerah yang umumnya memiliki perbedaan. Jadi ada perbedaan ketinggian air yang signifikan, biasanya ada di daerah sekitar teluk atau di muara sungai. Jadi pada saat membangun pembangkit tidal power ini nggak mudah ya, karena harus menentukan terlebih dahulu zona apa atau daerah apa yang mempunyai perbedaan ketinggian air yang cukup signifikan ya. Ketinggian air itu artinya ketika air ini mengalami kenaikan atau yang biasa disebut dengan pasang, airnya naik ya, airnya naik, kemudian airnya turun atau surut yang disebabkan adanya perbedaan pengaruh gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh bulan dan matahari. Itu yang menjadi poin utamanya ketika ingin membangun sistem pembangkit tidal power. Jadi yang perlu diperhatikan adalah menentukan perbedaan ketinggian air terlebih dahulu dan umumnya terletak di teluk atau di muara sungai. Oke, lalu yang berikutnya adalah tampilan ilustrasi ya. Nah, ini adalah ilustrasi singkatnya yang dimaksud dengan pasang surut. Kapan pasang dan kapan surut. Antara sisi, sebut saja kita kasih nama ya, ini bagian A dan bagian B. A dan B, antara sisi A dan B sama-sama berisi air. Cuman yang membedakan adalah ketinggian. Yang membedakan adalah ketinggian airnya. Yang sisi kanan, sisi A ini mempunyai ketinggian air yang lebih tinggi jika dibandingkan yang sebelah kiri. Perbedaan ketinggian inilah yang menyebabkan air tersebut bisa mengalir ya. Karena kalau misalnya tidak ada perbedaan, misalnya hanya tingginya sama gitu antara sisi kiri dengan sisi kanan, ya airnya nggak bisa ngalir. Karena ada perbedaan ketinggian menyebabkan air tersebut bisa mengalir. Proses mengalirnya ya sesuai dengan prinsip fluid mekanik, ya air akan mengalir dari air yang mempunyai ketinggian lebih tinggi berpindah ke yang lebih rendah. Nah, tadi prinsipnya adalah karena air ini bisa pasang dan surut, bisa naik atau turun karena disebabkan adanya gaya gravitasi. Gravitasinya itu dipengaruhi oleh bulan atau matahari. Nah, matahari. Jadi pada saat siang hari, karena ini kan siang ya, siang kan keluar cahaya matahari di bagian ini, di sisi sebelah kanan, menyebabkan air mengalami peningkatan. Ada bagian yang zona yang lebih tinggi tingkatannya pasang. Kemudian pada saat matahari tenggelam atau eh, malam, di bagian sini ada bintang. Sorry, bukan bintang, atau ada bulan yang menyebabkan airnya naik. Nah, perbedaan ketinggian ini kan secara eh, tekanan memberikan pengaruh terhadap aliran airnya. Jadi pada siang hari airnya mengalir dari kanan ke kiri.
mengalir ya dari kanan ke kiri. Tapi pada malam hari ada pengaruh gaya gravitasi yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh bulan. Air tersebut mengalir dari kiri ke kanan. Jadi aliran airnya mengalami perubahan. Nah, perubahan inilah yang nantinya dimanfaatkan oleh yang namanya tadi turbin. Turbin itu akan berputar. Turbin akan berputar searah jarum jam, kemudian berlawanan jarum jam, hasilnya menghasilkan energi listrik. Di bagian akhirnya tujuannya supaya bisa menghasilkan listrik. Ini konsep dasar dari tidal power atau turbin uh, power turbin ya, turbin yang digerakkan oleh aliran air sehingga air tersebut bisa menghasilkan turbin tersebut menjadi berputar dan putarannya menghasilkan aliran listrik dengan ketentuan turbin tersebut harus dihubungkan ke generator. Karena kalau misalnya hanya turbin saja atau bagian ini yang muter aja, cuma tidak ada generator, generator yang dipasang ya bagian akhirnya tidak bisa menghasilkan listrik. Nah, ini merupakan energi pasang surut atau tidal power. Energi pasang surut adalah salah satu bentuk dari energi terbarukan. Kata kuncinya masuk dalam kategori energi terbarukan. Kenapa terbarukan? Karena mudah untuk diperoleh. Karena misalnya hanya perbedaan siang dan malam ya. Siang air naik dipengaruhi oleh matahari, permukaan air air naik. Kemudian pada malam hari air naik karena dipengaruhi oleh eh, adanya bulan, gaya gravitasi yang ditimbulkan bulan. Sehingga didapat dengan mudah, tidak berbeda dengan energi fosil, energi fosil seperti bahan bakar minyak atau batu bara yang membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk bisa direcovery atau mendapat eh, bahan bakar tersebut. Dengan energi pasang surut atau tidal power ini bisa menghasilkan energi yang lebih cepat. Jadi pada malam hari dipengaruhi oleh bulan, siang hari dipengaruhi oleh matahari. Oke, lalu yang berikutnya adalah kalau tadi menceritakan tidal ini tidal turbin atau tidal power ya. Tidal power itu yang digunakan untuk mengubah energi pasang surut menjadi energi listrik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah tidal barrage. Tidal barrage ini struktur seperti bendungan. Jadi strukturnya yang dipergunakan atau yang dipasang itu bentuknya seperti bendungan. Bendungan yang dibangun di muara sungai, jadi ada semacam bendungan. Ini bisa terlihat ya, kalau dari ilustrasi gambarnya, antara sisi A dan sisi B ini kan tertutup atau terhalang oleh satu bangunan dengan namanya misalnya di bendungan yang dibangun di muara sungai atau teluk untuk mengontrol aliran air. Lalu yang berikutnya yang kedua, tidal stream generator, turbin yang dipasang di dasar laut. Nah, kalau di dasar laut berarti eh, dipasang di dasar laut yang berputar ketika arus pasang surut mengalir melalui turbin tersebut. Nah, kalau di dasar laut, sedangkan yang ini posisinya kan tidak persis di dasar laut ya, tapi di bagian ini ada ruang ruang yang kosong, kemudian di bagian tersebut ketika air laut naik, maka ruangan tersebut akan ter, terisi oleh air.
Sedangkan untuk turbin yang di dasar laut umumnya ya diletakkan di bawah, langsung di bukan bukan di zona ini, tapi langsung peletakannya di bagian dasarnya. Jadi di bagian dasarnya itu langsung dipasang turbin. Jadi tidak ada pembatas antara bagian apa namanya sisi A dan sisi B, tapi langsung diletakkan di dasar laut. Nah, tadi menggunakan turbin. Ini adalah turbinnya ya, dinamakan bilah turbin atau turbin yang akan berputar. Kemudian energi terbarukan ada juga yang memanfaatkan gelombang yang dinamakan dengan gelombang ya ini adalah gelombangnya. Dinamakan gelombang itu ketika ada puncak, ini dinamakan puncak, puncak kemudian yang melengkung ya, lengkung itu adalah lembahnya, ada air mengalami naik turun dan itu terjadi secara kontinu. Kontinu itu ya tidak berhenti ya selama 24 jam. Kalau diperhatikan air laut itu selalu naik turun. Naik ke atas, kemudian turun. Nah, pergerakan energi kinetik yang dihasilkan oleh air tersebut inilah yang dimanfaatkan atau dipergunakan untuk menghasilkan energi yang lain. Energi yang lainnya berupa ya di bagian akhir umumnya menghasilkan energi listrik ya. Karena setelah mendapatkan energi listrik itu kan bisa dipergunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah, ini uh, cukup menarik ya. Nanti kalau misalkan ada yang mencoba melakukan eksperimen atau percobaan mengambil tugas akhir, nanti ya mencoba melakukan rancang bangun atau mendesain energi tidal, turbin angin. Sorry, bukan turbin angin, apa? Energi gelombang air laut. Gelombang air laut ini kan kalau dari gambar ini ya. Nah, ini ada bagian tampak apa namanya eh, samping, ini tampak depan, ini sama aja ini gambarnya. Cuman yang membedakan kalau yang ini terlihat dari samping kiri, kalau yang ini dari eh, tampak depannya. Pergerakan naik turun, ada naik dan turun menyebabkan atau menghasilkan mampu untuk menghasilkan energi yang bisa memutar atau menggerakkan generator. Jadi generator tersebut instalasi atau diletakkan di bagian bawah tersebut sehingga di bagian ini menghasilkan energi listrik. Nah, cuman yang masalah permasalahannya atau problemnya ketika ini digunakan ya memang banyak sekali apa challenge atau tantangan yang dihadapi ya pertama karena berada di laut ya secara maintenance atau perbaikan juga lebih kompleks, lebih rumit jika dibandingkan posisi penghasil energi tersebut diletakkan di darat. Nah, ini bagian salah satu bagian dari energi baru terbarukan. Masuk dalam kategori energi terbarukan karena mampu menghasilkan energi dengan sangat cepat ya dalam hitungan setiap detik selalu menghasilkan gelombang.
Nah, lalu yang berikutnya adalah energi gelombang dihasilkan dari pergerakan gelombang di permukaan laut yang disebabkan oleh angin. Jadi gelombang ini ditimbulkan gelombang tadi ya, gelombang air laut tadi bisa naik, turun. Ini juga dipengaruhi yang namanya oleh adanya aliran angin. Angin yang bertiup di eh, permukaan laut tersebut. Prinsip dari gelombang laut yang pertama, dasar dari energi gelombang yang pertama adalah gerakan gelombang. Gelombang yang terbentuk di permukaan laut memiliki energi kinetik. Energi kinetik itu energi gerak. Potensial itu energi yang memiliki karena posisi atau karena kedudukan. Jadi karena kenapa air laut bisa mengalami pergerakan ya karena ada potensinya. Potensinya bisa bisa dihasilkan dari apa? Ya karena ada perbedaan suhu antara permukaan yang di darat. Jadi kalau siang hari dan malam hari kan eh, antara suhu yang ada di darat dengan suhu yang ada di permukaan air laut itu mempunyai nilai temperatur yang berbeda. Nah, perbedaan temperatur inilah yang menjadikan timbulnya potensi terbentuknya angin darat, kemudian terbentuknya angin laut. Nah, karena ada perbedaan posisi tersebut. Jadi potensial itu ya sama halnya seperti uh, kondisi atau posisinya di mana. Sama juga seperti air terjun. Air terjun atau energi potensial yang dihasilkan dari air terjun bisa memutar turbin ya karena posisinya. Jadi kalau misalnya berada di puncak, ketika air tersebut turun ke bawah, turunnya tidak perlu membutuhkan pompa atau tidak perlu membutuhkan tenaga, ya cukup karena dengan membutuhkan gaya gravitasi, karena ada perbedaan ketinggian yang menyebabkan air tersebut bisa mengalir. Inilah yang dinamakan dengan potensial. Energi potensial itu karena posisi kedudukan antara air tersebut berada di lautan ya, bukan berada di darat. Karena perbedaan temperatur menyebabkan timbulnya angin. Angin menyebabkan air tersebut mengalami eh, timbulnya gelombang. Kemudian yang berikutnya adalah perangkat konversi. Perangkat konversi ini toolsnya berupa tadi ya, kalau yang gelombang digambar ada pelampung toolsnya. Pelampung ini kan pasti naik turun. Selalu ada pada saat ada gelombang, pelampung tersebut akan naik, akan turun atau berosilasi secara kontinu ya, tanpa henti. Pelampung tersebut akan bergerak dengan konsisten. Perangkat ini akan bergerak naik turun mengikuti gelombang dan gerakan ini digunakan untuk memutar turbin. Jadi turbinnya berputar. Nah, yang seringkali dilakukan riset atau penelitian, ya ada juga yang mencoba mengkaji mengenai bentuk turbinnya seperti apa ketika menggunakan eh, jenis atau model pelampung ya. Pelampungnya juga ini cukup berpengaruh atau memberikan kontribusi yang cukup eh, signifikan terhadap perubahan pergerakan dari turbin tersebut. Kemudian pelampung medianya lalu terhubung dengan turbin. Di bagian selanjutnya adalah pembangkit. Pembangkit listrik ini ya pasti harus ada yang namanya generator. Karena kalau
hanya desainnya itu hanya satu dan dua, ada bagian gelombangnya, ada bagian pelampung, kemudian turbin, tetapi tidak ada generator, ya sudah dipastikan tidak bisa menghasilkan listrik. Bagian yang ingin digerakkan itu adalah bagian generatornya. Intinya ingin menggerakkan generator. Bagaimana membuat generator tersebut berputar. Medianya kan bermacam-macam ya. Ada yang memanfaatkan gelombang di bagian ini, menggunakan gelombang laut, air laut yang terhubung dengan pelampung, pelampung memutar turbin, turbin terhubung porosnya dengan generator. Ketika generator tersebut bekerja, maka generator tersebut bisa menghasilkan outputnya berupa energi listrik. Oke, ini merupakan gambaran mengenai energi termal laut. Kalau yang tadi gelombang, ini gelombang ya, memanfaatkan gelombang, wave energi. Kemudian yang berikutnya adalah energi termal. Nah, di sini ada kata kuncinya termal. Termal itu artinya temperatur ya atau suhu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada perbedaan suhu. Bisa dipastikan di bagian ini ya, gambarnya bisa terlihat di layar. Suaranya stabil ya untuk virtual zoom-nya ya. Ada perbedaan suhu antara laut yang ada di permukaan dengan laut yang ada di bagian dalam. Perbedaan suhu ini menyebabkan air mengalami perpindahan. Ya sama seperti membayangkan ketika memasak air ya. Masak air di prinsip sederhananya sama seperti masak air. Kalau masak air kan di tempat pemasak atau pemanas air, katakanlah termos, ya di bagian permukaan paling bawah terhubung dengan nyala api, sedangkan di bagian atasnya temperaturnya lebih rendah, menyebabkan air mengalami resirkulasi atau mengalami putaran. Hal ini juga sama terjadi karena ini temperaturnya lebih tinggi di atas, menyebabkan air yang ada di laut permukaan turun ke bawah, dan yang dari bawahnya itu mencoba untuk naik ke atas. Jadi kalau tanda panahnya sirkulasinya seperti itu. Dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Nah, pergerakan naik turun inilah yang dimanfaatkan atau dikonversikan ke bentuk energi yang lain. Air masuk ke saluran masuk dengan suhu ya, karena suhunya lebih rendah di sebagian ini kan, karena air air laut dalam suhunya itu bisa sekitar 3 sampai 7 derajat Celcius, cukup dingin ya kalau bisa dirasakan itu kan 0 derajat. Kalau 0 derajat kan titik beku ya, tapi ini airnya cukup dingin, hampir mendekati titik beku. Diperkirakan suhunya 3 sampai 7 derajat Celcius. Sedangkan di permukaan, karena pada siang hari kan ada cahaya matahari menyebabkan air laut menjadi panas, temperaturnya bisa sekitar 25 sampai 35 derajat Celcius. Perbedaan suhu menyebabkan air laut menjadi naik turun. Naik turun inilah yang dimanfaatkan untuk
menghasilkan energi listrik. Air masuk, kemudian menuju ke kondenser, kemudian turun ke bawah, dan di sini ada dipasang pompa dengan instalasi apa pemasangan pompa. Pompa menuju ke evaporator. Dari evaporator ini terhubung ke turbin. Nah, dari turbin ya pasti harus terhubung ke generator. Dari generator inilah baru nantinya outputnya berupa hasil akhirnya menghasilkan energi listrik. Nah, konsep seperti ini, konsep seperti memanfaatkan energi termal ini masuk dalam kategori energi baru terbarukan karena ya tiap hari ya selama matahari keluar dari Senin sampai Senin kembali artinya tiap hari selalu muncul ya pasti ada perbedaan termal yang ditimbulkan antara laut permukaan dengan laut yang ada di dalam. Oke, lalu yang berikutnya adalah energi termal. Laut memanfaatkan perbedaan suhu sehingga perbedaan tersebut menghasilkan energi kinetik. Untuk siklus yang terjadi dalam sistem ini, air hangat digunakan untuk menguapkan cairan. Jadi air yang temperaturnya diperkirakan sekitar berapa tuh? 25 ya, 25 sampai 35 derajat. Itu untuk menguapkan cairan seperti amonia yang kemudian menggerakkan turbin. Setelah itu uap akan didinginkan. Jadi uap yang turbin ini ya berputar karena ada uap, uap turbin. Setelah itu uap akan didinginkan dengan air dingin dari kedalaman laut untuk mengembalikan cairan kerjanya atau cairan fluidanya itu masuk lagi ke bagian pipa. Proses ini ya siklusnya muter-muter ya, berputar, masuk, kemudian keluar dari evaporator, kemudian masuk ke turbin, dari turbin di bagian selanjutnya uap tersebut dimasukkan lagi ke kondenser dan seterusnya secara kontinu sehingga bisa didapatkan uh, energi yang diinginkan. Nah, karena ini prosesnya berulang sehingga menghasilkan energi ini ya cukup cepat. Pembangkit listrik yang menggunakan pemanfaatan energi termal itu cukup cepat untuk bisa menghasilkan energi yang dibutuhkan. Ya, lalu yang berikutnya adalah dalam hal sisi positif atau keuntungan yang didapat ketika memanfaatkan energi pasang surut. Ini ada sisi A, bagian A, kemudian ini adalah bagian B. Terlihat ya perbedaan antara sisi kiri dan sisi kanan eh, mengalami perbedaan sumber energi yang berbeda antara sisi kiri dan sisi kanan. Energi pasang surut dapat diprediksi sehingga baik karena siklus pasang surut terjadi secara teratur. Di bagian ini kondisinya bisa saja terjadi secara teratur. Ya, kenapa dikatakan teratur? Karena hampir tiap
apa malam ya atau tiap siang hari matahari itu mengalami pergerakan atau perpindahan sehingga menyebabkan air tersebut bisa kondisinya turun maupun dengan kondisi naik. Bagian selanjutnya adalah sisi positifnya friendly atau ramah terhadap lingkungan. Beda halnya dengan bahan bakar fosil, dengan proses pembakaran mengeluarkan gas buang ya, mengeluarkan sisa gas buang berupa gas CO, karbon monoksida atau uh, sulfur, bahkan nilai unsur yang lain itu yang sulit untuk diserap atau diterima oleh lingkungan. Nah, di bagian ini kan tidak terlalu berdampak. Apa dampaknya? Ini cuman naik, kemudian ini turun. Setiap hari naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan seterusnya. Tidak terlalu memberikan dampak dari perubahan eh, ketinggian air tersebut. Kemudian potensi energi yang besar, dalam hal ini sisi positifnya ya, potensi yang didapatkan untuk menghasilkan energi mempunyai potensi yang cukup besar. Banyak negara dengan garis pantai itu artinya pinggiran pantainya yang cukup panjang, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan energi pasang surut tersebut. Jadi energi pasang surut ini kalau ada zona atau tempat dari suatu daerah tertentu atau negara yang mempunyai garis pantai yang cukup besar ya bisa mempunyai melakukan instalasi atau memasang energi tersebut. Nah, ini adalah bagian yang bisa dilihat proyek salah satu contoh ya. Ini contoh proyek energi pasang surut. Ini kan bisa dilihat. Ini garis pinggir pantainya proyek energi pasang surut yang terkenal di dunia. Yang pertama itu ada di Prancis, ternyata ada di Prancis ya, yang merupakan salah satu pembangkit listrik pasang surut pertama dan terbesar di dunia. Namanya adalah ini nama apa? Nama Prancis, Larens Tidal Power Station. Kemudian yang berikutnya Korsel, Korea Selatan. Korea Selatan ini juga sudah menggunakan energi pasang surut. Nama apa proyek energi tersebut Sikwalik Tidal Power Station di Korea Selatan ini merupakan pembangkit listrik pasang surut terbesar di dunia untuk saat ini ya. Sudah mencoba menggunakan pemanfaatan energi pasang surut. Nah, ini adalah equation atau rumus daya listrik dari energi pasang surut. P ini merupakan daya yang dihasilkan. Jadi pada saat mencoba melakukan instalasi untuk pemanfaatan energi pasang surut, nanti bisa dihitung ya, diperkirakan dari eh, sistem ini. Ini adalah sistem yang dirancang. Berapa besar daya listrik yang dihasilkan? Untuk menghitungnya, terlebih dahulu harus mengetahui efisiensi efisiensi turbin, karena efisiensi turbin ini kan memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap besarnya daya listrik yang dihasilkan.
Efisiensi turbin nilainya itu antara 0 dan 1. Misalnya eh, ketika turbin itu baru ya atau sudah pernah dipergunakan, efisiensinya 35%, atau bahkan misalnya kalau desainnya lebih bagus lagi, ya efisiensinya bisa meningkat, bisa sampai 60 atau 70%. Kemudian pengaruh dari densitas air atau kerapatan air. Kerapatan air ini juga memberikan pengaruh terhadap daya listrik yang dihasilkan. Jika airnya rapat, densitas airnya tinggi dengan densitas air rendah ya, itu juga memberikan pengaruh terhadap nilai daya listrik yang dihasilkan. Lalu yang selanjutnya adalah faktor ketinggian. Nah, faktor ketinggian ini bisa dilihat dari menghitung dari sini ya. Ini berapa nilai eh, H1, kemudian yang ini adalah eh, H2. H2-nya berapa, H1 dan H2 mempunyai ketinggian berapa nilai tingginya. Ketinggian pasang surut. Semakin tinggi pasangnya, misalnya ini 10 ya, 10 ini 5. Selisihnya kan 10 dengan 5 kan selisihnya 5 ya. Nah, ketika selisihnya 5 ya akan berbeda ketika tingginya yang ininya 10 dengan tinggi, misalkan tingginya 15, atau tinggi tinggi di bagian ini, tinggi permukaannya mengalami kenaikan ya. Ini ada bagian apa? Tampilan. Nah, airnya mengalami peningkatan, misalnya menjadi H1-nya jadi eh, ini H1, H1-nya menjadi 15. 15 dengan 5. 15 dengan 5 selisihnya 10. Berarti H-nya meningkat. Yang awalnya 10, yang awalnya perbedaan ketinggiannya itu 5, 5 ya, ini bukan 15, 5, 10 dikurang 5, misalkan ini 10 dikurang 5, 5, kemudian 15 dikurang 5, 10. Nah, ini akan menghasilkan eh, daya listrik yang lebih besar. Daya listrik yang dihasilkan itu akan lebih tinggi. Jadi secara secara eh, sederhananya ya, kalau misalnya semakin tinggi kan tekanan yang diberikan terhadap turbin yang akan berputar juga akan berbeda pada saat ketika ketinggiannya lebih rendah. Nah, inilah yang menyebabkan eh, pengaruh terhadap daya listrik yang dihasilkan. Lalu yang selanjutnya adalah luas area. Luas area yang terpengaruh oleh pasang surut. Nah, kalau luas area itu ya seberapa besar luas ininya, area yang area itu kan ini ya zonanya. Eh, Seberapa besar yang area tersebut luasnya. Jadi kalau misalnya luasnya itu yang satu untuk bagian B, ini adalah bagian A ya. Kalau diilustrasikan yang B-nya mempunyai luas yang lebih besar,
dan yang ini lebih kecil, ya perbedaan selisih antara A dan B memberikan nilai eh, pengaruh terhadap perhitungan untuk menghasilkan daya listrik yang dihasilkan. Oke, baik, ini adalah gambaran singkat ya, atau penjelasan mudahnya membayangkan bagaimana kerja dari yang memanfaatkan energi pasang surut untuk bisa menghasilkan energi listrik. Oke, baik. Eh, yang selanjutnya adalah sesi diskusi untuk tugas apa? Tugas kelompok ya yang akan melakukan presentasi bisa mulai mempersiapkan share screen-nya untuk ditampilkan di layar. Ya, eh, bisa dimulai melakukan share screen, kemudian yang akan mempresentasikan bisa menghidupkan kameranya atau on cam-nya untuk dokumentasi dari presentasi yang ditampilkan. Oke, Pak, saya izin masuk ya, Pak. Ya, Ah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bayu Adistia dengan NIM 221031114 dan rekan saya Muhammad Rifki Wiryawan dengan NIM 22 dan di sini sebelumnya eh, kita akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang berjudul Sustainable Biomass Derived Carbon Aerogel for Energy Storage Application. Next. Oke, di sini juga ada table of content. Yang pertama itu ada pendahuluan, prekursor untuk aerogel karbon berbasis biomasa, aplikasi dalam penyimpanan energi, dan yang terakhir itu kita akan membahas tentang kesimpulan dan perspektif. Next. Baik, untuk pendahuluan yang pertama itu dunia menghadapi krisis energi dan lingkungan yang semakin parah, terutama karena emisi karbon dioksida atau CO2 yang tinggi akibat pembakaran bahan bakar fosil. Target global untuk mencapai netralitas karbon mengharuskan peningkatan penggunaan energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi atau ISS yang efisien. Dan aerogel karbon atau CA menawarkan kepadatan rendah, luas permukaan tinggi, konduktivitas listrik yang baik, dan stabilitas mekanis yang menjadikannya material unggul untuk penyimpanan energi. Dan artikel ini meninjau kemajuan terbaru dari sintesis dan aplikasi aerogel karbon berbasis biomasa dalam sistem penyimpanan energi seperti superkapasitor, baterai, dan sel bahan bakar. Dan fokusnya penelitian ini adalah sifat elektrik masa depan aerogel karbon berbasis biomasa dalam aplikasi penyimpanan energi. Next. Dan di sini juga ditunjukkan bahwa apa ya perjalanan dari penggunaan aerogel dari tahun ke tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2023
sampai penggunaannya di masa depan. Kita ada prekursor biomasa. Prekursor biomasa itu dibagi menjadi ada 5 yang digunakan. Ada selulosa, hemiselulosa, lignin, kitin, dan kitosan, dan ada limbah biomasa. Next. Oke, yang pertama ada selulosa. Selulosa adalah polisakarida alami yang paling melimpah di bumi dan berasal dari tapas dan kayu. Terus mekanisme ini juga dapat meningkatkan performa penyimpanan energi dengan mempercepat konektivitas ionik. Next. Lalu yang kedua ada hemiselulosa. Hemiselulosa ini adalah polisakarida hidrofilik yang lebih pendek dari selulosa. Dan ini mudah dimodifikasi secara kimia untuk meningkatkan performa elektrodanya. Dan untuk kelebihan hemiselulosa itu yaitu dengan biaya rendah dan sumber daya yang melimpah. Hemiselulosa dapat digunakan sebagai matriks dalam sintetis aerogel karbon dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa aerogel hemiselulosa ini dapat dikombinasikan dengan selulosa atau lignin untuk meningkatkan stabilitas strukturnya. Next. Oke, yang ketiga ada lignin. Lignin ini adalah biomolekul fenolik dengan kandungan karbon tinggi umumnya dianggap sebagai limbah industri pulp dan kertas. Karena sifat karbonnya yang tinggi, lignin dapat digunakan dalam sintesis aerogel karbon sebagai bahan elektroda dalam baterai dan superkapasitor. Dan aerogel karbon berbasis lignin ini memiliki konektivitas yang dapat ditingkatkan melalui proses doping heteroatom. Next. Selanjutnya ada kitin dan kitosan. Kitin dan kitosan ini berasal dari eksoskeleton hewan laut seperti udang dan kepiting dan memiliki biodegradabilitas dan biokompatibilitas yang tinggi. Aerogel berbasis kitin dan kitosan ini telah digunakan dalam elektrokatalisis dan penyimpanan energi karena struktur berporinya itu yang memungkinkan transportasi ion itu jadi lebih baik. Next. Oke, selanjutnya ada limbah biomasa. Limbah biomasa itu seperti kayak jerami, sekam padi, dan kotoran ternak. Dan ini dapat diubah menjadi aerogel karbon dengan biaya yang rendah. Dan konversi limbah ini menjadi aerogel karbon membantu mengurangi polusi lingkungan dan meningkatkan efisiensi energi. Aerogel berbasis limbah biomasa dapat memiliki performa yang setara dengan aerogel karbon konvensional. Oke, selanjutnya ada aplikasi dalam baterai sekunder. Aplikasi dalam baterai sekunder itu ada aerogel karbon berbasis biomasa memiliki peran penting juga dalam meningkatkan kinerja baterai sekunder, terutama karena struktur berpori 3D-nya yang meningkatkan konduktivitas listrik dan distribusi ukuran pori. Dengan keunggulan seperti sumber terbarukan, biaya rendah, dan biodegradabilitas dan aerogel karbon biomasa memiliki potensi besar untuk aplikasi penyimpanan energi di masa depan. Tapi tantangan seperti konektivitas listrik dan stabilitas siklus masih perlu diatasi melalui penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Next.
Next, boleh next. Oke, untuk aplikasi dalam baterai sekunder ini terbagi menjadi tiga, yaitu aerogel karbon biomasa sebagai katoda, terus aerogel karbon biomasa sebagai anoda, dan aerogel karbon massa untuk pemisah. Next. Oke, aplikasi dalam baterai sekunder itu yang pertama itu aerogel karbon biomasa sebagai katoda. Katoda atau aerogel karbon biomasa memiliki keunggulan dalam konduktivitas struktur berpori untuk transportasi yang cepat serta stabilitas mekanik dan kimia yang baik. Contohnya untuk aerogel karbon endopet atau FESA HPNC, selulosa biomasa CNF menunjukkan aktivitas reduksi oksigen atau ORR yang saat ini digunakan sebagai katoda dalam baterai seng udara. Material ini menghasilkan kapasitas spesifik tinggi dan stabilitas luar biasa setelah 260 jam operasi. Dan struktur berporinya membantu meningkatkan difusi oksigen yang berkontribusi pada efisiensi reaksi elektrokimia. Dengan struktur 3D berpori yang mempercepat transportasi ion dan elektron serta kemampuan doping logam seperti Fe, Co atau Ni, aerogel ini menawarkan stabilitas elektrokimia tinggi, memungkinkan baterai beroperasi lebih lama dan lebih efisien. Next. Oke, selanjutnya aerogel karbon biomasa sebagai anoda. Sebagai anoda itu aerogel karbon biomasa cocok untuk baterai ion lithium atau LIB dan ion kalium atau KIB karena luas permukaannya yang sangat besar memungkinkan penyimpanan ion lebih banyak serta siklus hidup yang panjang. Contohnya ada aerogel serat nanokarbon 3D dari seluloid yang bisa meningkatkan penyimpanan ion KBISN dari nanokristal selulosa atau CNC dan bismut timah memiliki kapasitas energi tinggi dan retensi 100% setelah 5.000 siklus. Struktur pori hierarkinya memungkinkan pengisian cepat dan mengatasi kelemahan baterai konvensional. Keunggulannya itu meliputi struktur karbon yang berpori, mencegah ekspansi elektroda, serta konduktivitas tinggi untuk pengisian efisien dengan sedikit kehilangan kapasitas. Next. Lalu yang ketiga ada aerogel karbon biomasa untuk pemisah. Aerogel karbon biomasa dapat digunakan sebagai pemisah atau separator dalam baterai lithium sulfur untuk meningkatkan stabilitas dan mencegah migrasi polisulfida yang mana ini menyebabkan kehilangan kapasitas. Contohnya, aerogel karbon berpori hierarkis S-dop dari alga merah menunjukkan peningkatan stabilitas siklus dengan struktur berpori dan doping sulfur yang efektif menghambat migrasi polisulfida. Yang mana hasilnya ini baterai ini memiliki siklus hidup yang lebih panjang hingga 400 siklus dengan kapasitas yang stabil. Dan keunggulan aerogel sebagai pemisah itu mencakup porositas tinggi untuk transportasi ion yang efisien serta peningkatan efisiensi baterai Li-IS yang umumnya mengalami degradasi kapasitas cepat. Next. Oke, baik. Jadi selanjutnya aerogel karbon biomasa untuk elektroda superkapasitor.
Aerogel karbon biomasa merupakan material elektroda unggul untuk superkapasitor dengan stabilitas kimia yang baik, konduktivitas tinggi, dan struktur berpori. Berasal dari selulosa, lignin, kitisan, dan limbah biomasa. Material ini menunjukkan potensi signifikan dalam teknologi penyimpanan energi. Aerogel karbon biomasa untuk elektroda superkapasitor, yaitu ada berbasis selulosa, terakhir dalam aplikasi superkapasitor. Berbasis selulosa, penelitian terbaru menghasilkan aerogel karbon dengan doping nitrogen dari nanofiber selulosa dan aerogel berpori hierarkis dengan doping ganda N atau S. Material ini menunjukkan resistensi kapasitansi 90-99% setelah 5.000 siklus dengan struktur berpori yang mendukung penyimpanan energi efisien. Selanjutnya ada berbasis lignin. Aerogel karbon berbasis lignin atau lekas yang disintesis melalui proses sol gel dan aktivasi KOH. Nah, dan densitas energi lapas elektrokimia superior. Pengembangan ini juga berkontribusi pada pengurangan polusi lingkungan. Selanjutnya berbasis ketosan. Aerogel karbon berbasis teknik pengeringan suhu suhu ruang menghasilkan aerogel dengan modulus yang 0,069 megapascal dan kapasitansi yang ditingkatkan melalui fungsi polioleksitilena. Selanjutnya limbah biomasa. Limbah biomasa menawarkan sumber bahan melimpah, murah, dan terbarukan yang cocok untuk produksi aerogel karbon. Hasil penelitian menunjukkan kinerja luar biasa seperti aerogel Mumi dan mencapai 320.000 siklus dengan retensi kapasitansi 99%. Selanjutnya yaitu strategi berkelanjutan untuk aerogel karbon biomasa dalam aplikasi superkapasitor. Meskipun unggul dalam densitas daya, superkapasitor masih dibatasi oleh densitas energi rendah, konduktivitas terbatas, dan proses manufaktur kompleks. Penelitian masa depan fokus pada teknik nanostruktur dan strategi doping baru dengan potensi penurunan biaya produksi hingga 4,6 dolar per kilogram. Aerogel karbon biomasa sebagai katalis ORF dengan untuk aplikasi sel bahan bakar dan baterai logam udara. Aerogel karbon biomasa yang didoping heteroatom dan logam menunjukkan potensi sebagai katalis untuk sel bahan bakar dan baterai logam udara dengan biaya rendah, menggantikan katalis logam mulia. Selanjutnya ada aerogel karbon biomasa sebagai katalis ORR untuk aplikasi sel bahan bakar dan baterai logam udara, yaitu ada dua elektrokatalis
yang didoping heteroatom, dan selanjutnya ada elektrokatalis yang didoping atom logam. Yang pertama yaitu elektrokatalis yang didoping heteroatom. Doping doping nitrogen paling paling efektif untuk reaksi reduksi oksigen. Material doping ganda bisa N, NS, dan B dan N. Menunjukkan kinerja mendekati katalis PT per C komersial. Sementara aktivasi KOH meningkat luar mening- meningkatkan luas permukaan dan kandungan nitrogen piridin. Selanjutnya ada elektrokatalis yang didoping atom logam, yaitu nanoklustur Fe pada elek- aerogel karbon dengan doping nitrogen menghasilkan masalah mengatasi masalah durabilitas dan menunjukkan performa ORR superior dalam baterai seng udara. Tantangan utama meliputi aktivitas katalitik yang lebih rendah dibandingkan katalis logam mulia. Kesimpulannya, penelitian terkini mengenai aerogel karbon berbasis biomasa untuk aplikasi penyimpanan energi menunjukkan potensi yang menjanjikan. Material ini yang berasal dari selulosa, hemiselulosa, lignin, dan polisakarida. Memiliki keunggulan berupa sumber bahan sumber bahan baku yang beragam dan biaya rendah. Aerogel karbon yang diperoleh dari limbah seperti jerami, serpihan kayu, bambu, dan kotoran ternak. Menampilkan karakteristik unggul, meliputi luas permukaan spesifik tinggi, porositas tinggi, dan performa elektrokimia superior. Pengembangan material ini tidak hanya mendukung pemanfaatan limbah pertanian bernilai tinggi, tetapi juga memenuhi persyaratan pengembangan karbon netral dengan struktur mikro yang dapat direkayasa dan fungsi yang dapat disesuaikan. Aerogel berbasis biomasa memiliki prospek aplikasi luas di berbagai bidang. Perspektif. Perspektifnya adalah aerogel karbon berbasis biomasa menghadapi be- berbagai tantangan teknis dan ekonomi dalam proses komersialisasi. Tantangan utama meliputi stabilitas pasokan bahan baku, optimasi proses produksi dan kontrol parameter untuk fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek, yaitu eksplorasi sumber bahan baku baru, termasuk limbah industri dan tanaman air, pengembangan fungsi desain yang dapat disesuaikan dengan teknologi canggih, seperti keberlanjutan teknologi dan ekonomi, melalui proses ramah lingkungan seperti metode kimia hijau dan teknologi karbonisasi suhu rendah. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya?
Baik dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk perihal presentasi dari kelompok kami. Boleh Jika ada mungkin yang izin Bayu untuk bertanya. iya silakan. Eh, saya ingin bertanya, eh, pertanyaan saya kan tadi sempat dibahas tentang biomasa yang berkelanjutan ya. Nah, saya mau bertanya, bagaimana cara memastikan si biomasanya ini dapat digunakan yang benar-benar berkelanjutan gitu. Maksudnya dalam jangka panjang itu bagaimana cara memastikannya gitu. Udah, itu aja Bayu. Oke, terima kasih Pak Han atas pertanyaannya. Mungkin saya izin jawab. Tadi pertanyaannya gimana sih caranya biomasa itu benar-benar bisa digunain secara berkelanjutan ya? Oke, eh, biomasa itu bisa apa ya? Bisa dipastikan digunakan berkelanjutan dengan menerapkan standar sertifikasi seperti FSC atau Forest Stewardship Council atau RSPO atau Rentable on Sustainable Palm Oil dengan menggunakan metode panen yang ramah lingkungan serta mengadopsi pendekatan siklus hidup penuh untuk menilai dampak dari produksi hingga konsumsi. Dan eh, selain itu bisa kebijakan dan regulasi yang ketat dari pemerintah serta pemantauan independen juga diperlukan. Apakah sudah terjawab? Sudah Saudara Bayu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Permisi, Baik, Bayu. ada lagi yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bayu. Pertanyaan saya adalah tadi se di PPT sudah dijelaskan bagaimana cara memastikan ya bahwa biomasa itu dapat digunakan secara berkelanjutan dan tadi juga sudah ditanya ya sama Farhan. Di sini saya lebih menanyakan tentang ini sih, dampak sosial dari penggunaan biomasa inilah. Kan tadi udah dijelasin dari apa memastikan caranya ini tuh benar-benar berkelanjutan. Tapi kalau saya lebih ke dampak sosial dari penggunaan biomasa yang berkelanjutan ini pada komunitas-komunitas yang eh, ada di sekitar gitu. Baik, izin menjawab dari Farel. Jadi untuk jawabannya, untuk penggunaan biomasa ini berkelanjutan dapat biomasa berkelanjutan ini dapat menciptakan lapangan kerja yang baru, terutama dalam bidang pengumpulan, pengolahan, dan distribusi biomasa. Seperti dan selainnya itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses energi yang lebih terjangkau. Namun, tantangan seperti alokasi lahan dan perubahan pola penggunaan tanah dapat menimbulkan konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik gitu. Ada yang apakah sudah cukup? Oke, sudah di review. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman?
Oke, karena dari teman-teman sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin eh, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di bagian terakhir feedback dari perkuliahan ya, yang tadi sudah dibahas mengenai gelombang, gelombang laut, energi laut, kemudian tidal power. Ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi tugas mandiri, nanti dicoba untuk kerjakan untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Yang pertama adalah penjelasan yang disebabkan karena ada gaya gravitasi ya. Tadi sudah diceritakan bagaimana gaya gravitasi memberikan dampak terhadap kenaikan permukaan, permukaan air laut, sehingga hal tersebut berpengaruh eh, memberikan nilai perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian ini yang menjadikan nilai tekanan antara sisi kiri dan sisi kanan dari suatu sistem yang dirancang tersebut mampu menghasilkan energi kinetik. Nah, yang pertama adalah coba jelaskan bagaimana gaya gravitasi bulan dan matahari tersebut mempengaruhi pergerakan air laut yang menghasilkan energi pasang surut. Jadi, kenapa bisa menimbulkan pasang surut? Coba jelaskan atau ceritakan eh, hal tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Lalu yang berikutnya adalah apa peran turbin? Turbin ya, bukan peran generator. Turbin ini fungsinya apa? Ketika dipasang di uh, tidal turbin atau pembangkit listrik yang memanfaatkan energi laut, itu fungsinya untuk apa? Dalam hal ini di suatu sistem, sistem pembangkit energi pasang surut. Kemudian faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efisiensi sistem. Jadi pada saat sistem tersebut sudah terinstall, terpasang dengan baik ya untuk pembangkit listrik tenaga pasang surut, apa saja yang menjadi faktor yang menyebabkan efisiensinya menjadi turun. Nah, itu yang perlu dicoba dicari atau dipelajari. Hal apa yang memberikan faktor menyebabkan efisiensi mengalami penurunan. Kemudian yang keempat, bagaimana dampak lingkungan potensial dari pembangunan energi listrik pasang surut. Karena ini kan harus umumnya kan energi listrik pasang surut itu kan terletak di pinggir pantai atau di daerah teluk. Apa dampaknya yang yang terjadi atau potensi yang dialami oleh lingkungan berdampak seperti apa? Lalu yang berikutnya adalah bagaimana menilai potensi penggunaan energi pasang surut sebagai sumber daya alternatif dibandingkan dengan sumber daya konvensional lainnya. Yang dimaksud dengan konvensional lainnya itu adalah energi fosil ya. Energi fosil itu adalah energi konvensional dan energi pasang surut itu merupakan energi alternatif. Alternatif itu energi uh, baru atau energi pengganti. Apa yang bisa dibandingkan dalam hal tersebut. Kemudian bagaimana energi kinetik? Jelaskan bagaimana energi kinetik dan potensial dihasilkan dari adanya pergerakan gelombang. Ini kenapa gelombang bisa terjadi atau gelombang bisa dikeluarkan atau gelombang bisa eh, muncul atau berada hampir 24 jam. Itu bagaimana mekanismenya bisa menghasilkan gelombang sehingga menghasilkan energi kinetik yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin.
Lalu yang berikutnya apa peran perangkat konversi? Perangkat itu artinya tools ya, tools konversi dalam sistem energi gelombang. Apa yang perannya atau fungsi dari seperti misalnya pelampung. Coba ceritakan bagaimana pelampung tersebut melakukan atau berperan seperti apa sehingga bisa menghasilkan di bagian akhirnya itu menghasilkan energi listrik. Ini adalah fungsinya seperti apa. Lalu yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi ketika proses sistem ya, sistem pembangkit tenaga gelombang atau tenaga tidal power mengubah energi gelombang menjadi listrik. Apa saja yang mempengaruhi efisiensi tersebut pada saat terjadi pengubahan energi gelombang menjadi listrik. Kemudian yang 9, dampak lingkungan. Karena setiap menggunakan apa namanya atau pemanfaatan energi pasti ada dampak. Ya, dampak itu bisa berdampak positif atau ada berdampak negatif. Nah, di bagian ini pertanyaannya apa dampak lingkungan? Lingkungan ya, lingkungan yang di sekelilingnya atau di sekitarnya ketika terjadi pemanfaatan teknologi yang menggunakan ini eh, G ya, bukan energi, energi gelombang. Apa yang diberikan atau yang berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya pada saat pemanfaatan energi gelombang. Lalu yang terakhir, bagaimana potensi sumber daya energi pasif surut atau energi pasif surut dibandingkan dengan sumber daya energi lain seperti tenaga angin atau tenaga cahaya matahari atau energi solar. Nah, itu adalah bagian dari umpan balik atau feedback perkuliahan di pertemuan hari ini untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Kemudian di bagian akhir adalah input absensi perkuliahan untuk yang namanya keluar bisa mengaktifkan on cam-nya atau tampilan di layar share screen-nya supaya bisa mudah untuk melakukan input absensi kehadiran. Ya, bagian selanjutnya adalah tampilan di layar sudah bisa keluar ya untuk share screen-nya. Bapak Anissa hadir. Oh, belum, belum. Share screen-nya sudah keluar ya. Untuk tampilan share screen-nya di layar sudah keluar. Nah, yang pertama saya akan input Sudah ada, Pak. berdasarkan nomor urut ya di tampilan eh, mata kuliah energi terbarukan kelas A di pertemuan ke-7. Ini tanggalnya tanggal berapa nih? 10 ya. 10 April, Kamis 10 April 2025. Oke, yang pertama adalah Alexander Marcelino.
Hadir, Pak. Oke. Lalu yang kedua, Langsung ganti Anggi nama ya. Topan Wijaya. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian Anissa Fitriola. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Bayu Adistia. Hadir, Pak. Ada ya, Bayu Adistia. Hadir, Pak. Bayu Adiswa. Iya, karena apa on cam-nya nggak muncul tadi, sempat nggak keluar ya. Kemudian Bima Raka Ditama. Hadir, Pak. Farhan Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya adalah Farel Kidianita. Hadir, Pak. Kemudian Fazli Iqbal Fasya. Hadir, Pak. Oke, lalu yang selanjutnya adalah Firmansah. Hadir, Pak. Kemudian Ibnu Tegar Febriansah. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Kevin Cardio. Ada sekali lagi ya, Kevin Cardio tidak keluar ya di virtual Zoom untuk on cam maupun on mic-nya. Yang berikutnya adalah Monique Priscilianingrum ada. Monik hadir, Pak. Monik hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Muhammad Mahia Hadir, Bapak. Hadir. Selanjutnya Muhammad Kaisar Rivaldo. Hadir, Pak. Lalu Muhammad Fadil Nasrullah. Muhammad Fadil Nasrullah hadir, Pak. Oke. Lalu yang selanjutnya Muhammad Hisham Haidar Al-Ghazi. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Muhammad Rifki Wiryawan. Hadir, Pak. Ada ya. Naufal Faizur Rahman. Sekali lagi ya. Naufal Faizur Rahman ada di virtual Zoom. Tidak keluar ya on cam maupun on mic-nya. Lalu yang berikutnya Piki Padilla. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, lalu yang selanjutnya Putra Rasyad. Hadir. Oke, lalu yang berikutnya adalah Rainer Samuel Forlando. Hadir, Pak. Kemudian Raisya Aulia. Hadir, Pak. Ada ya. Lalu yang berikutnya adalah Rizky Hesa Dwi Cahya. Hadir, Pak. Kemudian Sabrina. Hadir, Pak. Ada ya, siapa? Sabrina Nur Khairu Nisa. Hadir, Pak. Oke, lalu yang terakhir adalah Yusuf Fajar Rahmawan. Hadir, Pak. Ya, oke, itu adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah energi baru terbarukan pertemuan ke-7 untuk hari Kamis 10 April 2025. Oke, berakhirnya atau selesainya input absensi, berakhirnya perkuliahan untuk sore hari ini, mata kuliah energi terbarukan. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.